Mas aja. Jadi di depan tuh ada klien Mas. Dia itu memang sebelumnya udah ditanganin sama kita di beberapa hari lalu lah gitu. Tapi dia itu tadi ya pas aku di depan dia panik, langsung bilang kayak gini, dia bilangnya saya diancem Mbak gitu sama FC, dia bilang bakalan ke rumah gitu kan. Terus saya lihat HP-nya kan kayak diancem gimana Mbak gitu kan. Terus dilihat memang dari kata-katanya itu kemungkinan itu dari ilegal kayak gitu kan. Nah, karena kasar. Iya, kasar dan kotor gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi dia tuh kaget gitu loh. Sebelumnya tuh gimana Mas? Pernah kesini orangnya? Pernah kesini. Masih ingat nggak tanggal berapa kapannya? Tanggal 12-an ya? 12-annya Okay. mungkin ya. Gimana? Apa suruh orangnya masuk aja biar jelas ya? Berarti kan itu udah FC-nya udah datang atau baru diancam kata? Pas aku lihat sih itu tuh baru diancam aja. Terus aku tanya dong, Mbak ini udah beneran ke rumah atau belum? Belum, tapi dia udah deket, udah kayak pub gitu loh, udah ngirim deket rumahnya katanya gitu kan. Jadi kan dia ketakutan banget tuh. Apa yang kemarin ngirim ke grup bukan? Yang akan ada tuh yang ngirim ke grup, yang aku didatengin FC gitu kan. Terus beberapa udah ada yang menanyakan, terus ternyata masih ancaman ya berarti ya? Iya, jadi masih ini ancaman. orangnya datang? Iya, ini yaudah, gimana Mas? Biar, ya nggak apa-apa, biar jelas ngobrol langsung. Cuman gini, buat nextnya sebenarnya sih kalau kita kan misalnya orang yang sudah konsultasi itu kita persilakan datang dari Sabtu jam 3. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ini urgent mungkin ya, kebetulan lewat, biar ngobrol langsung. Soalnya dia juga udah panik banget tadi. Oke. Berarti udah pernah kesini ya sebelumnya ya? Udah pernah kesini. Oke. Langsung panggilnya aja ya Mas. Nggak apa-apa. Oke. Silakan Mbak, masuk Mbak ya. Oke. Mbak Ana, gimana kabarnya? Baik sih, dikit. Ya dikit. Ada keluhan Mbak? Pasti ada ya Mbak? Ada. Kesini karena ada keluhan. Iya, tadi kan Mbaknya di depan ketemu saya ya. Itu karena cemas, panik gitu ya, terkait apa? Ada ancaman dari FC bakalan ke rumah ya. Iya, mungkin ada. Bisa diceritakan lagi? Mungkin? Iya, kemarin kan saya udah pernah kesini ya Mbak Mas ya. Beberapa yang lalu sama Mas Ilham. Betul. Katanya Mas Ilham udah dijelasin nih, gini-gini kalau nggak bakal ada FC datang. Tapi ternyata kok masih ada, masih neror saya. Terus gimana nih solusinya? Mbak Ana, aplikasi catatannya masih ada nggak Mus? Masih Mas. Yang Mbak Ana? Iya. Lihat ya. Mungkin. Bentar ya Mbak ya, kita cek datanya dari Mas. Mbak Ana dulu. Ini didata ulang nggak ya Mas? Kenapa? Didata ulang nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Masih sama kan ya Mbak ya? Masih. Masih sama. Oke. Untuk aplikasi yang digunakan Mbak Ana, itu kan kemarin kalau pas konsultasi ke sini memang sudah disampaikan nggak ada FC-nya, ya kan? Kalau memang nggak ada tambahan, cuman ini aja catatannya yang sesuai kemarin, itu memang nggak ada FC-nya Mbak. Gitu. Jadi aplikasi pinjaman online itu walaupun resmi berlisensi OJK, itu terkadang juga nggak semua aplikasi yang berlisensi OJK itu ada FC-nya. Gitu. Walaupun ada bakal tetap pasti bakal ada ancaman-ancaman FC mau datang gitu. Tapi sebenarnya udah kemarin sebetulnya udah clear kan? Sudah gitu. Mas. Iya. Tapi kok ini nggak ada sih Mbak kalau listnya gitu. Tapi kok ini ada chat masuk tuh kasar banget gitu loh Mas. Jadi salah satu resiko ketika kita telat membayar aplikasi pinjaman online memang ada chat masuk kasar, ancaman-ancaman intimidasi itu pasti banyak yang bakalan masuk, termasuk ngancam mau datangin KTP, mau datangin alamat rumah seperti itu. Tapi jadi gini, yang Mbak Ana jadi pegangan kuat, jadi patokan utamanya itu adalah informasi dari kita, dari sedulur dewi. Jadi ketika kita menyampaikan aplikasi ini tidak ada FC-nya, aplikasi ini ada FC-nya, nah itu diikuti. Sekarang kan tinggal gini, Mbak Ana percaya dengan
apa yang kita sampaikan, misalnya kayak ini adalah deretan aplikasi Mbak Ana ini, kita sudah data, nggak ada FC-nya. Nah, itu kan adalah bukan keputusan apa ya, apa yang kita sampaikan, apa yang sudah kita telusuri terlebih dahulu. Jadi kita kalau misalnya kita memberikan informasi ke masyarakat yang datang, itu pasti kita sudah mempelajari dulu seluk-beluk aplikasinya. Nah, berdasarkan yang kita pelajari itu, aplikasi yang Mbak Ana gunakan tidak ada FC-nya. Itu lebih percaya dengan sedulure dhewe atau lebih percaya dengan provokasi dari si pinjol. Ya, lebih percaya sama studi. Nah, ya itu satu ya. Karena gini, pinjaman online itu memang DC ya. DC pinjaman online itu memang tugasnya memprovokasi. Mereka akan melakukan segala cara buat membuat ya biar Mbak Ana kemudian nasabah pengguna pinjaman online lainnya itu terintimidasi, ketakutan dengan cara apapun. Iya, bisa sampai down juga. Itu biasanya mereka itu kayak, karena yang tadi kata-katanya kasar ya, itu dia itu kayak berusaha biar down gitu. Apa sudah down dia tuh kayak berusaha buat bayar gitu loh. Tujuan FC tuh kayak gitu. Kalau misalkan dari kata-kata kasar ya Mas ya. Iya, jadi mereka akan mencari titik lemahnya. Betul. Misalnya Mbak Ana pertama diancam seperti ini, diancam dengan model A, kelihatan nggak ada tanda-tanda ketakutan, terintimidasi, maka akan diancam dengan cara B. Nah, ketika cara B juga tidak memperlihatkan tanda-tanda ketakutan, maka dia akan ngancam dengan cara lain, gitu. Cara yang C misalnya. Nah, cara yang biasanya paling ditakutkan orang adalah ketika diancam mau didatengin. Seperti yang Mbak Ana mungkin sekarang sedang terjadi. Cuman kan patokan Mbak Ana sekarang satu aja. Mbak Ana sudah konsultasi ke komunitas sedulure dhewe. Sudah. Segala informasi yang kita berikan itu jadi patokan Mbak Ana. Jadi acuan Mbak Ana dan teman-teman yang lain juga ya. Gitu. Jadi ketika komunitas sedulure dhewe kita, aku atau Mustika atau ada Mas Ilham, ada Mbak Hanifah atau semuanya yang menyampaikan, ya itu pasti sudah dengan penuh tanggung jawab dan apa yang kita sampaikan itu sudah dengan pertimbangan dan sudah ditelusuri segala macam. Gitu. Jadi memang yang kita sampaikan nggak ada FC-nya. Gitu. Iya, soalnya kan saya panik kan. Kemarin juga dijelasinnya, tenang Mbak, ini nggak ada FC-nya. Tapi ternyata saya di WA, di chat kayak ngomong kasar juga sekalian sama ngirim video kalau udah di deket gang rumah gitu loh Mas. Kan saya makin panik ya. Ini sorry Mbak Ana yang kemarin ngirim di grup itu. Iya. Yang kemarin saya yang ini gimana Mas? Ini ada bilang aku didatengin FC ini gitu ya. Iya. Oke, ini juga mohon maaf ya Mbak Ana ya. Aku koreksi sedikit. Ini jadi Mbak Ana kan belum didatengin FC. Belum. Posisinya belum ya? Belum Baru ketemu langsung kan? sama orangnya. Kalau yang kemarin aku dibaca di grup Mbak, itu seolah-olah kayak Mbak Ana udah didatengin FC. Ya karena panik gitu. Iya, maksudnya gini, kan di sana kan bilang kayak aku didatengin FC nih, udah keliling kampung gitu ya. Nah, jadi orang yang baca di grup itu ikut panik. Nah, punten, mohon maaf Mbak, aku sampaikan harusnya mohon maaf tidak boleh menyampaikan seperti itu karena kan belum didatengin. Ya kan? Sementara di grup Mbak Ana menyampaikan aku udah didatengin FC, keliling kampung dan sebagainya, sehingga orang yang baca itu dikiranya wah beneran ternyata aplikasinya ada FC-nya gitu. Padahal aplikasi itu tidak ada gitu. Jadi belum ya? Iya, biar fix nih buat teman-teman. Belum. Jadi kemarin yang sempat ramai di grup, Mbak Ana sudah mengklarifikasi kalau itu memang belum didatengin FC. Iya, gitu. Kemarin karena panik aja, maaf ya. Enggak apa-apa. Iya, jadi itu hanya hoax ya Mas ya, bisa dibilang tuh semua ancaman itu Mbak biasanya tuh isinya tuh hoax atau kayak fitnah gitu. Kadang bukan itu aja yang yang ancaman aplikasi bisa diancam gitu, kayak misalkan foto dari foto KTP, foto verifikasi. Nah, itu dia mengancam penyebaran data. Nah, itu cuma mengancam aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan aplikasi ilegal itu memang ada penyebaran data. Nah, tapi yang saya tadi bilang fitnah itu kadang jadi kayak muka Mbak, maaf, jadi begitu ya, kayak gitu. Itu ilegal. Cuman kalau yang Mbak Ana khawatirkan masalah FC ya,
masalah FC yang datang yang mengancam mau ke rumah, kalau misalnya FC atau ada chat masuk ke Mbak Ana bilang saya mau datang, saya jam sekian mau datang, saya sudah di dekat rumah, saya hari ini mau datang, saya sekarang masih di tempat nasabah lain, setelah ini saya akan datang ke rumah saudara. Kalau masih konteksnya memberikan informasi seperti itu ya, atau hal lain, maksudnya kayak yang memberikan informasi aku mau datang setelah ini, setelah jam ini, setelah dari rumah ini. Nah, itu bisa disimpulkan kalau itu bukan FC, itu DC. Kalau FC beneran, yang memang mau datang ke rumah Mbak Ana, ke rumah nasabah, mereka nggak akan menginformasikan seperti itu. Mereka akan tiba-tiba datang. Iya, gitu. Langsung datang ke rumah. Gitu. Iya. Dan itu kalau misalnya memang aplikasinya nggak ada FC-nya, yang sudah kita sebutkan, ya nggak bakal ada FC-nya. Gitu. Cuma ancaman aja. Iya sih, kayak aku panik banget kayak gimana sih gitu loh jadinya. Emang sejauh mana FC-nya ngancem, Mbak? Maksudnya sehingga Mbak Ana itu kemarin menyimpulkan bahwa itu beneran FC gitu. Padahal kan belum ketemu. Iya, ngancemnya kayak gimana sih Mbak? Saya mau datang ke rumah lo ini gitu. Terus udah ngirim video deket rumah ya? Udah, ini saya udah di mana? Di samping gang. Mbaknya mana ini gitu loh. Nah kalau itu kan kemungkinan bisa diambil dari Google Maps. Google satelit kan kita kan udah elektronik kan udah canggih toh Mbak ya. Jadi dia bisa diambil dari Google satelit kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kedepannya itu ya itu Mbak jangan takut, tenang aja gitu. Jadi itu cuma ancaman. Nggak bakal sampai ke rumah gitu ya. Iya. Maaf. Gimana? Sebelumnya udah ganti nomor belum? Belum. Kalau misalkan ganti nomor gimana Mbak? Nggak apa-apa sih, besok nggak apa-apa. Nah itu solusinya salah satunya. Jadi kalau misalkan ada ancaman, Mbaknya ganti nomor itu udah clear. Iya gitu loh. Bukan udah clear ya? Mbak tuh nggak bakalan diancam karena kan ganti nomor toh. Nah otomatis nggak tahu gitu. Iya, ancaman yang masuk itu yang ada di nomor Mbak sekarang. Jadi kalau misalkan masih takut sama ancaman lain gitu, Mbak ganti nomor aja gitu. Jadi ganti nomor itu bukan untuk biar kita tidak didatangin FC, itu bukan. Tapi untuk bisa menata mental kita. Nah, jadi kan kalau Mbak Ana sering ini ya, nggak sering sih, tapi yang sekarang itu kan sedang diintimidasi atau diprovokasi oleh DC pinjol, oleh pihak pinjol gitu kan. Nah itu biar Mbak Ana itu bisa fokus mentalnya, pikirannya, nggak terprovokasi, nggak terintimidasi. Jadi kita sarankan ganti nomor. Tapi ganti nomor itu tidak mencegah FC datang. Kalau misalnya aplikasi tersebut memang ada FC-nya gitu. Kalau aplikasinya memang ada FC-nya, mau ganti nomor, mau nggak ganti nomor, ya tetap mungkin akan datang di waktu tertentu gitu. Cuma kalau yang Mbak Ana pakai berdasarkan data yang Mbak Ana kemarin isi ya, aplikasinya apa aja, memang tidak ada FC-nya. Gitu. Jadi kalau kita sudah menyampaikan, ini aplikasinya ada FC-nya, ini nggak ada, ini ada, nah ikuti aja. Ini brosurnya, kemarin bawa brosur nggak Mbak? Enggak, kelupaan ya, dibawa aja. Jadi di brosur kita ini sudah lengkap Mbak, sebetulnya informasi aplikasi yang ada FC-nya, yang mana yang ada FC-nya mana aja itu ada. Nah, patokannya ini. Kalau misalnya Mbak Ana ada apa namanya ancaman dari aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, katanya ngancem mau datang, udah di dekat rumah, udah mau apa, kembali lagi ke brosur. Aplikasi itu ada nggak di brosur? Kalau nggak ada, berarti itu cuma ancaman. Gitu ya, patokannya brosur. Iya. Sama yang kita sampaikan. Monggo nanti ini dibawa pulang aja. Iya. Oke. Tapi nanti kalau misal nih Mas, kalau beneran kedatangan gitu gimana? Nah, kalau sebetulnya gini, kalau untuk aplikasi Mbak Ana itu sudah kita pelajari itu nggak ada petugas lapangannya, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan pinjol, mereka bukan status ya, dari yang tadinya nggak ada FC-nya, terus kemudian ada FC-nya, itu butuh proses yang panjang. Nggak mungkin kalau misalnya sekarang nggak ada, terus besok-besok jadi ada gitu ya.
Nah, kalaupun misalnya ada, ya sebetulnya ada juga nih aplikasi kayak Shopee ya. Shopee itu di Yogyakarta sendiri itu memang sampai saat ini belum ada FC-nya. Cuman sama Indodana ya itu belum ada FC-nya. Tapi memang ada kabar, udah lama sebetulnya kabar ini, mereka melakukan rekrutmen untuk FC, untuk tenaga petugas lapangan gitu. Tapi ini udah 1 tahun lebih dan sampai sekarang juga belum terrealisasikan. Artinya ketika pinjaman online yang tadinya nggak ada FC, kemudian jadi ada FC, itu butuh proses waktu yang panjang. Itu. Nah terus kemudian kalaupun misalnya nanti ada, ya, mereka itu akan memprioritaskan orang-orang yang memang jatuh temponya itu yang dekat-dekat situ. Maksudnya yang dekat-dekat situ adalah yang baru-baru jatuh tempo. Kalau Mbak Ana kan hitungannya udah nasabah lama yang udah lewat jatuh tempo lama. Kalau misalnya nanti aplikasi tersebut ada FC-nya gitu. Nah terus kalau misalnya FC datang pun ya, selama FC-nya itu datang dengan prosedur, dengan ketentuan, ya kita juga harus menerima dengan prosedur dan dengan ketentuan gitu. Gimana? Ya satu, misalnya kalau memang kita sudah menyiapkan dananya, sudah ada dananya ya memang untuk membayar. Yang pertama, misalnya kita mengkhawatirkan keamanan, bisa menanyakan ID card dari FC-nya, surat tugas dari FC-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua, tetap ya FC datang itu kalau kita itu tidak boleh, saran ya, ini tips dari kita aja, jangan menjanjikan tanggal kita mau membayar gitu. Itu. Terus yang kedua ya tetap kita harus menyambut selayaknya manusia aja. Sisi kemanusiaan kita ada gitu. Dengan apa? Dengan kita tidak mengeluarkan kalimat kasar, dengan kita tidak membentak. Terus ya pokoknya hal-hal yang berbau kekerasan kita tidak boleh memulai. Itu ya. Yang penting kita nggak melakukan itu. Itu aman gitu. Gitu ya. Begitu, Mbak. Oke. Gimana? Aku penasaran sebetulnya ke Mbak Ana itu, sebetulnya kan kita udah sampaikan ya daftar aplikasi yang ada FC-nya, yang nggak ada FC-nya gitu. Iya. Kenapa Mbak Ana sekhawatir itu, kemudian sampai nge-share di grup, sampai mohon maaf membuat yang teman-teman yang lain itu agak panik gitu kan? Iya. Intimidasinya sebesar apa? Ya panik aja gitu loh, tiba-tiba dari chat kan? Tiba-tiba nah, chatnya kayak mana? Boleh lihat nih? Boleh. Chatnya tuh kayak bener-bener ya Allah nih. Kok bisa nih? Ini dari FC-nya ya? Ya kasar banget sih ya Mas ya. Iya, apalagi sampai yang enggak sih, ini wajar aja sebetulnya. Enggak sih, kalau buat aku itu bener-bener kayak kasar banget. Nanti tampilin boleh ya di layar ya. Iya. Selamat pagi Ibu Ana, mohon direspon. Kami dari ini, kami ingin berkunjung ke rumah Ibu, mohon dengan sangat untuk direspon. Belum direspon kan, mohon maaf Ibu, saya dari Solo. Kebetulan hari ini ada jadwal kunjungan ke beberapa nasabah di wilayah. Mbaknya dari mana? Ini tak sebutin, maksudnya mau tak sebutin takut nggak boleh. Mau disebutin nggak asal nggak usah. Dari mana gitu ya, titik-titik gitu kan. Karena Ibu nggak respon, saya masih menunggu. Nah ini ada foto yang dibuka ya. Nah ini screenshot kan Mbak? Iya. Ini saya masih di warung soto dekat rumah Ibu. Emang dekat rumah Mbak Ana ada warung soto? Kebetulan ada. Memang ada. Gitu. Oke, silakan direspon Bu. Mohon maaf saya sudah menanyakan beberapa hal dengan Ibu yang jual soto. Iya, itu sampai tanya-tanya sama tetangga juga gitu loh Mas. Oke. Kan kata FC-nya, kata orang ini. Iya. Mbak udah menanyakan ke tetangganya? Ke bakul soto. Nanti kalau saya tanya nanti tahu dong. Nah, enggak kan. Katanya kan karena FC-nya itu sudah menanyakan ke tetangga, katanya gitu ya. Nah, ini kan juga iya benar kan? Maksudnya orangnya juga katanya kan, mohon maaf saya sudah menanyakan beberapa hal dengan Ibu yang jual soto, ke bakul sotonya. Nah kan dia juga udah nanya, berarti kan udah tahu juga. Gitu. Berarti belum dicoba ya Mbak? Belum dicoba. Nah kenapa nggak ditanya dulu? Enggak, jangan, nanti tahu dong. Kan FC-nya juga udah ngomong Mbak. Kalau nggak, dia kan udah ngomong nih, mohon maaf saya sudah menanyakan ke yang jual soto, ke Ibu yang jual soto. Berarti kan dia juga udah nanyain tuh ke tetangga Mbak
yang jual soto kan udah tahu juga. Nah, ini kan memang mungkin terlihat sangat meyakinkan ya, apalagi tahu ada yang jual soto, ada ibu-ibu yang jual soto di dekat rumah Mbak Ana gitu kan. Nah, mungkin Mbak Ana jadi paniknya karena ini. Nah, ya itu sih, maksudnya harusnya kan Mbak Ana jangan terbawa panik dulu. Kalau misalnya memang benar dia sudah menanyakan ke bakul soto, yang jual soto ya, nah Mbak Ana juga harus menanyakan, maksudnya ke tetangga, bener nggak sih kemarin ada yang nyariin saya gitu. Iya, kayak gitu. Memastikan aja gitu. Belum berarti. Belum. Kalau misalnya takut Mbak, maksudnya kayak, nah nanti dia tahu dong gitu kan. Nah sebelumnya kan dia juga udah ngobrol dengan penjual soto. Nah tapi kalau Mbak Ananya juga masih ragu, kan bisa kayak, kemarin ada nggak orang, ada paket nggak ya yang kesini, soalnya aku lagi beli paket nih, ada yang nanyain alamatku nggak, aku takutnya pengirim paketnya nyasar gitu. Alibi kayak gitu kan bisa. Enggak sih, aku pikiran kayak gitu. Belum ya? Belum. Tapi logikanya sih Mbak, kalau misalnya memang beneran ini datang ke penjual soto kan tetangga Mbak Ana. Iya, otomatis bilang juga ya. Nah itu tahu. gitu. Ya kan? Nah jadi jangan terlalu panik. Nah ini kalau di logika dengan kepala dingin juga nggak masuk akal. Harusnya tetangganya ngomong dulu ke Mbak Ana kemarin ada yang nyariin. Iya nggak? Iya sih. Kan? Tapi nggak ada sih. Nggak ada yang bilang juga. Jadi sekarang lebih ini ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, kepala dingin dulu. Kepala dingin dulu, dipikir dulu secara logika baru ini. Gitu. Minimal kalau misalnya Mbak Ana ada yang panik, chat dulu ke saya nggak apa-apa. Mas ini aku begini. Ini gimana gitu. Jangan langsung ke grup, nanti teman-teman jadi panik. Gitu ya. Ini masih ada lanjutannya sebentar. Mas kameramen sabar dulu. Udah di-cut soalnya. Ini lanjutannya nanti kita tampilin di layar lah ya. Oke, intinya dia itu kayak ngancem-ngancem aku dari dekat sini, ini ada SMP 3, ada ini gitu ya. Udah masuk gang juga. Ya, tapi itu semuanya terpatahkan dengan logika, kayak yang bakul soto itu. Oke, gitu dulu. Gitu ya Mbak ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih ya Mas. Maaf kalau misal bikin kegaduhan pasti. Soalnya panik juga kan. Yang penting sekarang udah tenang tuh Mbak. Udah lega sih. Itu ya, yang datang itu nggak kayak gitu. Harus nggak macam-macam kayak gitu. Nah jadi gitu Mbak ya. Mungkin udah agak tenang. Udah sih, udah agak lega juga. Ya sebenarnya tenang aja. Itu cuma ancaman aja. Itu ancaman itu yang penting. Kalau misalkan yang tadi Mas Oza sampaikan ya, DC yang bener, yang maaf FC lapangan yang beneran itu langsung datang ke rumah, nggak ada ancaman-ancaman mau bilang ini gitu. Jadi jangan percaya itu hoax gitu ya. Kayak gitu mungkin. Iya. Ada lagi? Sebenarnya sih ada satu pertanyaan. Boleh ya. Boleh ditanyain juga kan? Boleh dong. Kenapa sih punya kayak pikiran bikin program kayak gini tuh kenapa? Kok malah banyak podcast? Tanya aja sih. Iya. Ya gitu Mbak. Pas kesini itu dulu lihatnya kan di Instagram ya. Ada kok sebenarnya profil kita ya. Jadi kalau misalnya kayak Mbak Ana atau teman-teman yang lain tahu itu kan Klinik Pinjol Sedulure Dhewe itu adalah komunitas yang membantu masyarakat yang terjerat pinjol. Itu ada di profil kita sebetulnya. Kenapa kita itu bikin komunitas Sedulure Dhewe. Jadi memang kalau aku pribadi, aku sendiri itu memang korban pinjaman online. Jadi aku tahu banget apa yang teman-teman rasakan, apa yang Mbak Ana panik sekarang, yang dikhawatirkan itu semua udah aku lewati. Dan aku bisa keluar dari masalah pinjaman online gitu loh. Paham juga gimana rasanya, makan pasti nggak enak tuh. Iya. Mau kerja mau apa itu kan nggak enak gitu kan. Semuanya energi uang terkuras ke pinjaman online gitu. Nah karena aku ngerti banget apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan, jadi aku punya nazar sendiri kalau kapan aku bisa keluar dari pinjaman online aku bakal membantu banyak orang gitu. Ya jadi gitulah. Nanti kalau panjang lagi nanti kita cerita lagi. Ada kok di profil gitu. Iya. Gitu ya. Gimana Mbak? Makasih ya. Udah terjawab ya gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan itu bisa chat admin aja atau nanti chat grup ya. Yang penting jangan share yang video atau misalkan screenshotan itu yang tadi Mas udah sampaikan ya. Kayak gitu ya. Ada lagi?
Enggak sih. Oke. Mungkin udah mau pulang atau mau ngopi dulu di sini? Mau pulang aja dulu ya. Oke. Malam juga. Oke, kayak itu hati-hati di jalan ya Mbak ya. Iya, kasih ya. Ya. Ya, mari Mbak Nih ya. Maaf ya, Sehat-sehat.